melakukan tindakan penusukan Selamat di siang gedang dan telinga. selamat datang Pada kembali saat saya Bapak lakukan dan tindakan Ibu di penusukan di gedang acara telinga, Abdi on Air. coba kita lihat baliknya ada apa. Nanti kita tampak ada gelembung. Tuh, kelihatan ada gelembung-gelembungnya kan? Langsung bersihkan cairannya. Nah, pada saat kita uh, sedot cairannya di balik gedang telinga ini, itu nanti seketika itu kebetulan nih pasien langsung ngerasa nyaman. Tidak semuanya ya, tapi ini kebetulan pasien langsung merasa nyaman banget setelah dilakukan tindakan. Itu aja. Sekian presentasi dari saya. Kalau misalkan mau ada yang ditanyakan, silahkan. Kalau misalkan mau follow boleh, Dr. THT atau follow saya Tri Hedianto, silahkan. Oke, saya kembalikan lagi ke hostnya Mbak Dini Mariska. Terima kasih Terima Dokter kasih Tri banyak Dokter Tri untuk atas pemaparannya lengkap pemaparannya. sekali ya. Iya, kita sampai kayak serius banget dok dengerinnya dok, karena seru banget nih dok, dari tadi dokter ngejelasin sedetail itu sampai ada endoskopinya Mbak Diska ya. Jadi kita tuh kayak ngerasa, oh kayak gitu ya, oh kayak gini gitu dok. Kasih banyak pengalaman dok. baru ya. Iya, iya. Oke, untuk Bapak dan Ibu di rumah yang ingin bertanya silahkan tulis di kolom chat. Nanti akan kita tanyakan kepada Dokter Tri, atau bisa kasih emoticon raise hand, nanti akan kita nyalakan mikrofonnya. Jadi bisa langsung tanya juga nanti ke Dokter Tri Betul, ya. tanya langsung ke Dokter Tri. Ya, Bapak dan Ibu silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, dokter, ini ada satu pertanyaan dok. Ya. Pertanyaannya adalah, otitis media akut ini apakah bisa sembuh dengan sendirinya dok? Iya, kalau misalkan. Oke. Jawabannya bisa sembuh dengan sendirinya. Kalau dari literatur memang 80% bisa sembuh dengan sendirinya. Cuman semoga kita nggak sebagai 20%-nya. Maksudnya jangan dibiarin walaupun nggak ada keluhan, walaupun ada keluhan. Keluhannya kan biasanya nyeri atau paling sering adalah telinganya kerasa ada airnya. Itu paling sering. Tapi tentu aja kita nggak bisa self diagnosis karena ada seperti rasa ada cairan di di telinga, itu masih ada dua kemungkinan. Ada cairan di depan gendang telinga atau di balik gendang telinga. Pengobatannya jauh banget beda. Kalau di depan gendang telinga kan cuma diambil airnya, atau mungkin ada kotoran telinga yang menempel di gendang telinga kita ambil. Tapi kalau di balik gendang telinga kita butuh antibiotik, butuh obat melebarkan saluran pembuangan telinga. Jadi pengobatannya benar-benar 180 derajat. Jadi tidak disarankan kalau kita tiba-tiba minum amoxicillin gitu pada saat telinga kita kerasa gerbek-gerbek gitu. Itu nggak disaranin. Kalau kotoran telinga aja nanti malah bikin resisten. Malah itu yang bikin nanti kalau sakit malah lebih sulit penanganannya. Iya, iya, ya. Jadi memang kalau emang kita ngerasa ada yang beda atau ada yang aneh, mendingan langsung ke dokter aja ya dok ya. Jangan ngira-ngira sendiri gitu ya. Atau kata orang minum obat ini gitu ya. Kata orang minum obat ini gitu. Mungkin obat itu untuk orang tersebut ya cocok karena udah ke dokter gitu kan. Kita kan belum ke dokter gitu, jadi harus benar-benar ke dokter ya dok. Oke, sudah ada mulai pertanyaan dari kolom chat Zoom, dok. Ini dari saudari Nuri Septi. Oke, pertanyaannya selamat siang dok. Mau tanya, apakah gendang telinganya kalau sudah dibolongin, mungkin tadi ditusuk tadi ya, ya? Iya. Apakah masih bisa nutup lagi dok? Untuk gendang telinga, langsung saya jawab ya, boleh ya? Boleh, silakan dokter. Oke. Untuk gendang telinga yang udah ditusuk, biasanya kalau misalkan apakah bisa menutup kembali? Ya, memang bisa menutup kembali. Sebagian bisa, sebagian besar menutup. Tapi apakah ada yang nggak menutup? Ada, tapi kemungkinannya sangat kecil. Selama saya melakukan tindakan ini, kebetulan dalam waktu 6 tahun saya mengerjakan tindakan ini, semuanya menutup kembali. Bahkan ada yang menutupnya, bahkan rata-rata kan 14 hari. Bahkan ada yang menutupnya cepat banget, sebelum 3 hari gitu, 3 hari, 4 hari udah nutup lagi. Tapi infeksinya belum sembuh, jadi harus ditusuk lagi 2 kali. Jadi ada yang gitu. Tapi kasusnya jarang. Itu saya lakukan mungkin ada di 3 atau 4 pasien dari ribuan pasien ya. Jadi ribuan pasien seperti itu. Jadi jawabannya apakah bisa menutup kembali? Jawabannya bisa. Kalau secara teori 14 hari, tapi dalam kenyataannya itu lebih cepat dari itu. Seperti itu.
Dokter, mungkin saya mau menambahkan pertanyaan yang tadi nih dok. Kalau misalnya tadi kan Boleh, kalau boleh. ditusuk itu kan bisa menutup kembali nih dok. Tadi kan memang rata-ratanya adalah 14 hari. Nah, apakah selama 14 hari itu pendengaran pasien bisa udah balik ke normal lagi atau masih ada sedikit kurang pendengaran dok? Oke, jadi pada saat pasien datang, keluhan pendengarannya pasti menurun banget karena di balik gendang telinganya ada cairan. Nah, cairan itu mirip seperti orang kayak kemasukan air pas berenang. Mirip banget persis seperti itu. Pada saat dilakukan tindakan penusukan gendang telinga atau parasintesis, itu idealnya pendengarannya langsung bisa kembali. Jadi pada saat cairannya keluar, itu pendengarannya langsung bisa kembali. Ada yang langsung bisa 100%, ada yang kembali sebagian juga ada. Itu bergantung dengan cairannya. Kebetulan cairan yang tadi saya sedot itu cenderung ke arah serus. Serus itu encer banget ya. Encer, infeksinya tidak terlalu hebat. Jadi masih kelihatan seperti itu. Kalau dilihat itu warnanya masih bening, masih tembus pandang. Ada juga yang warnanya kayak nanah, pekat banget. Itu biasanya masih ada sisa. Itu masih ada sisa di balik gendang telinganya. Makanya ada obat-obatan tertentu juga bisa membantu untuk mengencerkan lendir itu. Bahkan ada juga yang darah di balik gendang telinganya. Karena proses pembengkakan yang hebat banget. Karena pada saat proses pembengkakan itu pembuluh darah semuanya melebar. Nah, pas melebar itu, saya ibaratin kayak balon, ditiup, dindingnya tipis. Nah, kalau tipis gampang pecah. Nah, pada saat itulah pecah spontan. Pecah spontan isinya pembuluh darah, ya udah isinya darah. Jadi pada saat gendang telinga pecah, bisa ada beberapa kemungkinan, bisa keluar darah, bisa keluar warna kehijauan, warnanya agak kekuningan atau bening. Itu tergantung dari tingkat keparahannya. Tapi tata laksananya mirip, nggak terlalu jauh beda. Baik, terima kasih dokter atas pertanyaannya. Seperti itu Ibu Nuri. Semoga sudah bisa menjawab pertanyaan Ibu Nuri ya. Iya, betul sekali. Ya, dok ada pertanyaan lagi nih dok dari kolom chat Zoom. Oh ya, sebelumnya saya mau menginformasikan nih Bapak dan Ibu juga dokter, kita live-nya ini nggak cuma dari Zoom aja. Jadi dari live Facebook pun kita live. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang sedang menonton kami di live Facebook bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Gitu. Dok, ini ada pertanyaan dari Zoom dok. Jadi dari Bapak Andin Al-Fahri. Dokter mau tanya, jika kita menahan bersin, apakah bisa mengakibatkan gangguan pendengaran dan mengakibatkan telinga berdenging? Terima kasih. Baik, pada saat kita bersin, idealnya kita membuka mulut kita. Jadi supaya tekanannya semuanya keluar. Jadi dikeluarin dari hidung atau dari mulut. Terkadang kalau hidung kita tersumbat, kan sulit keluar dari hidung. Kita tetap harus buka mulut supaya tekanannya nggak terlalu besar. Karena kalau hidung kita tersumbat, balik lagi ntar tekanannya. Nah, pada saat kembali tekanannya itu bisa masuk ke tuba eustachius. Tuba eustachius ke belakang lagi ya. Jadi masuk rongga itu tadi. Jadi harusnya ke depan ke hidung, balik lagi ke tuba eustachius. Malah mendorong lendir-lendir yang ada di situ. Nah, pada saat mendorong lendir yang ada di dalam, lendirnya masuk, jadinya telinganya kerasa ada cairan. Nah, kerasa ada cairan juga bisa menimbulkan efek seperti ada cairan gerbek-gerbek gitu rasanya, atau berdenging. Jadi masih bisa ada kemungkinannya. Baik, terima kasih dokter. Seperti itu Bapak Andin. Maaf Bapak Andin. Semoga sudah bisa menjawab pertanyaannya ya. Selanjutnya masih banyak lagi nih Mbak. Betul dok, ini masih banyak ya dok ya. Jadi boleh nggak apa-apa. Karena antusias sekali untuk Bapak Ibu ini di kita rumah semangat ya. banget itu, apalagi tadi penjelasannya sangat detail sekali ya. Silakan Mbak Rizka. Oke dokter, dari pertanyaan dari Zoom lagi dari saudara Mada. Dokter mau tanya tapi mungkin sedikit melenceng. Oke, anak saya tuli pakai alat bantu dengar. Sebenarnya kalau waktu flu begitu tetap harus pakai alat bantu dengarnya atau tidak? Misalkan tidak perlu, apakah alasannya dok? Terima kasih. Oke. Pada saat speech delay kita harus mengetahui dulu sebenarnya speech delay-nya itu memang disebabkan karena pendengaran atau bukan. Karena kan kita harus lakukan evaluasi. Ada juga pemeriksaan yang kita sebut dengan BERA, Brain Evok Resonance Audiometry, itu untuk mengetahui apakah ada kelainan dari otak atau enggak pada saat kita mendengar. Jadi pendengaran itu masuknya itu mulai dari daun telinga,
liang telinga, gendang telinga, kemudian dialirkan ke rumah siput, ke saraf pendengaran, baru ke otak. Nah, kalau misalkan dari daun telinga sampai ke saraf pendengaran itu bagus, tapi ke otaknya nggak bagus, itu juga bisa dievaluasi dari BERA-nya. Jadi kita harus tahu apakah dari pemeriksaan pendengarannya, BERA itu pemeriksaan pendengaran khusus. Nah, kita harus tahu dulu, kalau memang ternyata BERA-nya normal, tidak ada gangguan anatomi pada telinga, udah kita buktikan dengan pemeriksaan BERA, pemeriksaan dari audiometri, timpanometri, dan pemeriksaan lupa satu lagi. Pemeriksaan untuk melihat fungsi dari kokleanya. Kalau misalkan kokleanya udah bagus. AE. Sampai lupa. Dari autoacoustic emission ternyata kalau normal juga, BERA normal, autoacoustic emission, luarnya juga normal semua. Nah, itu harus dievaluasi. Kadang juga ada speech delay yang karena faktor yang harus dikonsultasikan ke psikiatri anak. Gitu. Jadi karena gangguan konsentrasi, itu harus tahu dulu. Kalau memang ternyata ini bukan gangguan konsentrasi, udah kita singkirkan, ya kita evaluasi penurunan pendengarannya berapa. Dari penurunan pendengaran tersebut disarankan untuk menggunakan alat bantu dengar. Bahkan kalau penurunan pendengarannya berat, bisa diplankan untuk dilakukan cochlear implant apabila kokleanya normal. Jadi harus tahu dulu, harus didiagnosis dulu tuh. Nah, apabila dari hasil tes BERA, ASSR-nya, dan OI-nya tersebut memang ada masalah nih dok di sel-sel rambutnya, artinya kan memang ada masalah pendengaran dok, dan si pasien ini sudah menggunakan alat bantu dengar dok. Nah, kalau dia lagi flu kan ada cairan dok. Nah, apakah itu alat bantu dengarnya harus tetap digunakan kah? Atau dilepas dulu sampai cairannya hilang atau seperti apa? Jadi kalau misalkan memang cairannya lagi aktif banget, itu kan nanti bisa ganggu ya. Saran saya dilepas dulu. Kalau misalkan ada cairannya. Kalau ada cairan, nah tujuan cairan itu harusnya kan keluar ke belakang hidung. Tapi bisa keluar ke belakang hidung apabila udah dikasih obat. Nah, udah dikasih obat, baru keluar ke belakang hidung. Tapi kalau belum, dia keluarnya terus ke depan telinga. Selama masih keluar ke depan telinga, itu harus bersih. Jadi alat bantu dengarnya harus dilepas, dibersihin dulu, dipasang lagi. Harus dipastikan kering. Kecuali kalau memang keluar cairan tapi nggak terlalu banyak. Di balik gendang telinganya, masih boleh dipakai. Jadi kalau basah banget malah tidak dianjurkan. Oh, baik. Artinya kalau misalkan memang tidak basah, dipakai nggak apa-apa dok ya? Apa-apa. Tapi kalau memang basah, lebih baik dilepas dulu ya dok ya? Iya, betul. Seperti itu Ibu Mada, semoga sudah cukup menjawab pertanyaannya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dokter. Ya. Ya, pertanyaan selanjutnya dokter, saya pernah dengar mengenai grommet dokter. Mungkin boleh dijelaskan grommet itu apa dokter? Nah, grommet itu sambil saya share screen aja ya. Boleh. Yang tadi grommet itu adalah alat yang fungsinya untuk menghubungkan antara balik gendang telinga sama gendang telinga bagian luar dan telinga bagian tengah. Ini kan adalah gambaran dari gendang telinga nih. Nah, gambaran dari gendang telinga ini belum ditusuk. Nah, grommet itu biasanya digunakan apabila kasus seperti ini berulang-ulang. Biasanya dihubungkan juga dengan kasus pilek alergi atau rinitis alergi. Orang dengan pilek alergi akan muncul yang kita sebut dengan otitis media efusi atau lendir yang diakibatkan oleh karena alergi. Lendirnya di telinga. Apabila dilakukan parasintesis seperti ini, udah ditusuk, membaik, terus ketutup lagi. Ketutup maksudnya keluar cairan lagi, tubanya ketutup lagi. Dilakukan tindakan ini lagi, kemudian itu lagi berulang-ulang. Nah, apabila berulang-ulang, dipertimbangkan untuk dipasang grommet. Nah, grommet itu adalah bentuknya seperti cincin yang dipasangkan di daerah sini. Tujuannya adalah mempertahankan lubang ini supaya terbuka terus. Jadi tidak cepat menutup. Jadi diharapkan dengan terbuka terus apabila
terjadi produksi lendir yang berlebih pada telinga yang belum bisa keluar di balik hidung karena proses infeksinya, karena proses alerginya. Alergi kan bisa terus-terusan. Nah, itu ntar bisa dibantu dengan Gromet yang bertujuan supaya tidak bolak-balik ditusuk gendang telinganya. Ditusuk kan ya lumayan nyeri ya, tapi nyerinya tidak seperti yang dibayangkan oleh dokter kok. Tidak seperti yang dibayangkan oleh pasien. Pasien rata-rata setelah dilakukan tindakan penusukan gendang telinga, mereka selalu mengatakan, oh ternyata seperti ini ya dok ya, nggak seperti yang dibayangkan gitu. Kan mereka mikir kayak ditusuk otaknya gitu ya. Dimasukin ke dalam kan takut gitu. Iya. Kayak donat bentuknya, persis kayak donat. Jadi menyangga supaya ini tetap terbuka. Tujuannya itu, supaya pada saat ini dilepas, udah kebuka, ini kan udah kebuka gini, nah ini dipasangkan di sekitarnya. Seperti itu. Baik. Itu untuk pemasangan Grometnya itu dia berapa lama ya dok? Berapa lama itu maksudnya setelah berapa kali tindakan penusukan gitu ya? Atau pas setelah dipasang Gromet, Pemasangannya. apakah harus ada pelepasan lagi sama dokter THT atau apakah lepas sendiri atau gimana gitu dok? sebetulnya pelepasannya ada yang bisa dianjurkan sih dilepas oleh dokter THT ya. Ada kayak benangnya gitu loh, sedikit supaya untuk memudahkan dan menjaga supaya Grometnya tidak turun ke belakang. Nah itu dilepas dan dipasang oleh dokter THT dan tindakannya cukup agak rumit sedikit ya, karena harus dilakukan tindakannya yang membutuhkan mikroskop atau alat khusus untuk memasang itu dibandingkan dengan tindakan yang saya lakukan tadi. Seperti itu. Jadi dari dokter memasangkan dan dokter melepas itu kira-kira berapa lama dok? Masang dan lepas itu tergantung dari proses alerginya. Kalau alerginya udah teratasi, udah nggak sering keluar cairan, kira-kira mungkin nggak keluar 2 minggu, sebulan gitu. 2 minggu sebenarnya udah cukup nggak keluar, bisa dilepas. Jadi Karena kadang kekambuhannya udah beberapa hari udah nutup lagi. Pasien seperti itu. Baik. Terima Berarti tetap kasih. dikontrol juga saat pemakaian Gromet itu ya dok ya? Iya, benar. Iya. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Ya. Ada pertanyaan lagi dok. Dari mana Mbak Rizka? Dari Ibu Risti. Oke. Pertanyaannya dokter, kalau telinga terasa nyeri dan gatal, kita kan otomatis cari cotton bud ya dok ya. Nah, apakah itu berbahaya buat korek-korek telinga? Soalnya kalau tidak dikorek pastinya kan akan sangat mengganggu. Seperti itu. Nah, apakah berbahaya dengan korek dengan cotton bud ini dok? Oke, saya jawab. Jadi telinga itu idealnya tidak perlu dibersihkan ya. Kalau misalkan karena kotoran telinga itu ada fungsinya supaya bakteri jamur nggak tumbuh, supaya hewan nggak masuk. Terkadang pada saat kita sering membersihkan justru produksi kotoran telinganya bisa lebih banyak karena respon proteksi. Kemudian terkadang kalau juga terlalu bersih juga malah menjadi masalah karena bakteri atau jamur bisa tumbuh. Nah, hal-hal ini yang bisa menyebabkan gatal. Nah, gatal sendiri ada beberapa penyebab. Selain bakteri sama jamur, juga ada penyebabnya yaitu alergi. Selain itu ada juga penyebabnya karena faktor kebiasaan atau adiksi. Karena kalau kita sering korek-korek telinga, kita malah pingin. Nah, itu karena ada syaraf. Syaraf vagus itu juga bisa memicu itu, syaraf nomor 10 di telinga. Syaraf itu apabila dirangsang, biasanya kita kadang pengen batuk-batuk gitu. Efek batuk, mual juga ada itu. Itu adalah syaraf vagus. Nah, pada saat gatal, terus apa yang harus kita lakukan? Kalau memang bisa tahu lokasi gatalnya itu cuma di liang telinga luar, yang mengerjakan harus orang lain ya. Liang telinga luar itu sepertiga bagian luar aja. Lokasi kalau misalkan kelingking kita dimasukkan ke telinga, itu mentok, itu lokasi telinga sepertiga bagian luar. Ilustrasinya sih seperti itu. Nah, kalau misalkan dibersihkan oleh orang lain, keluarganya di rumah, ternyata gatalnya hilang, berarti lokasinya di situ. Tapi kalau enggak, itu agak ke dalam lagi, itu malah memicu proses pembengkakan yang kita sebut dengan otitis eksterna. Korek-korek telinga itu sangat tidak dianjurkan. Banyak pasien saya yang hobi banget membersihkan telinga, karena terlalu bersih banget, nggak ada kotoran telinganya, malah tumbuh jamur. Dan itu bermasalah banget.
Jadi bermasalah jamur itu penanganannya lama banget dan butuh ketelatenan yang luar biasa sampai orang mikir kok nggak sembuh-sembuh ya, karena bisa setiap minggu datang ke dokter karena telinganya rasanya tersumbat, harus dibersihkan oleh dokter karena kita nggak bisa bersihin sendiri karena tubuhnya di gendang telinga seperti itu. Jadi tidak dianjurkan pakai cotton bud. Solusinya sih evaluasi ke dokter supaya tahu gatalnya kenapa, bakteri, jamur, alergi, atau karena kebiasaan. Kalau faktor kebiasaan kita nggak korek-korek telinga sembuh, itu gitu aja. Baik. Semoga sudah bisa menjawab ya Ibu Risti. Jadi tetap kalau misalkan gatalnya nggak hilang, dianjurkan tetap berkonsultasi ke dokter THT, gitu ya dok ya? Ya. Dokter, ada pertanyaan lagi dari Ibu Nuri Septi Rafianti mengenai yang tadi nih dok, yang gendang telinganya ditusuk dok. Lanjutin lagi yang tadi. Ya, jadi kalau yang tadi ditusuk menggunakan alat yang tadi dokter gunakan, kan dia bisa menutup kembali tuh dok. Karena kan bolongannya kecil. Nah, gimana kalau gendangnya itu pecah, dok? Nah, apakah itu bisa menutup kembali kah? Atau seperti apa? Alasan kenapa kita lakukan tindakan penusukan memang tujuannya supaya salah satunya adalah supaya gendang telinganya tidak pecah besar. Karena kalau pecah besar itu kita masih tentu aja kalau lubangnya besar dibandingkan lubangnya kecil itu lebih cepat menutup yang kecil kan. Makanya itu alasan kenapa kita lakukan tindakan penusukan. Kalau ternyata lubangnya pecah sendiri, kalau kecil masih bisa kemungkinan menutup kembali. Masih ada kemungkinan. Kemungkinannya tetap kita evaluasi 14 hari. Kadang 14 hari, kadang juga dalam waktu 2 bulan. Jadi 14 hari atau 2 bulan. Syarat kita hitung 14 hari, kalau dari pengalaman saya adalah setelah kering. Jadi telinganya itu harus kering dulu. Kalau kering, baru nanti respon proses healingnya atau proses penyembuhannya bisa mulai membaik. Karena kalau misalkan lagi infeksi, proses penyembuhannya masih belum bisa bagus karena selnya masih belum bisa regenerasi dengan baik. Kalau misalkan lubangnya gede banget, ada juga yang tidak bisa kembali. Tapi ada juga kasus yang bisa menutup dengan waktu yang lama dengan gendang telinga yang pecah tanpa dilakukan penambalan gendang telinga. Jadi pecah sendiri, gede, dalam waktu beberapa bulan bisa nutup kembali, tapi angkanya jarang. Kalau misalkan yang besar banget ya, kalau yang besar banget jarang nutupnya, tapi masih bisa. Prinsipnya adalah masih bisa menutup kembali. Baik, terima kasih dokter penjelasannya seperti itu Ibu Nuri, semoga sudah cukup menjawab. Dok, ada pertanyaan lagi dari Ibu Risti dok, ngelanjutin yang tadi. Jadi Ibu Risti ini ternyata ada alergi dingin dok. Jadi kalau memang lagi di situasi yang dingin, dia seperti kayak orang flu gitu dok, dan ada nyeri di telinganya dok. Nah ini apakah nantinya akan berakibat ada gangguan pendengaran kah? Atau mungkin dokter bisa kasih tips gitu dok ke Ibu Risti ini dok? Ya, kalau untuk yang alergi dingin, apakah bisa mengalami penurunan pendengaran? Jawabannya iya, yaitu pada kasus yang mengarah ke otitis media efusi atau cairan yang dibalik gendang telinga karena alergi. Itu bisa. Nah, kemudian tips apa yang bisa disarankan? Nomor 1, apabila telinganya rasanya tidak nyaman, seperti kita naik gunung ya, kita naik gunung kan telinganya rasanya kayak kesumbat, atau naik pesawat rasanya juga kesumbat. Itu jangan ditahan, yang saya maksud jangan ditahan adalah sering-seringlah menelan atau sering-seringlah menelan ludah atau menguap. Kalau menguap kan nggak bisa dibuat-buat ya, menguap, angop gitu, ngantuk tuh. Nah, kalau ngantuk kan menguap, yaitu pas kita menguap dan kita menelan, itu tuba eustachiusnya terbuka. Hanya terbuka pada saat itu. Nanti terus menutup kembali. Nah, kita sarankan untuk sering kondisi menelan sama menguap, tapi menguapnya kan nggak bisa dibuat-buat. Kemudian yang kedua, kalau misalkan menggunakan obat ya, obat yang dijual bebas adalah obat pilek yang dijual bebas, coba digunakan terlebih dahulu. Kalau masih menetap dalam waktu 1 atau 2 hari, baru ke dokter. Jadi obat pilek yang dijual bebas aja kok, nggak harus ke dokter dulu gitu, enggak. Jadi obat pilek yang dijual bebas. Ada juga inhaler yang untuk ngeplongin hidung itu boleh membantu. Ada juga uap air hangat juga bisa membantu. Di saat ada uap air hangat, hidung kita harapannya agak plong karena hidung kita terjadi proses pembengkakan atau bengkak itu diakibatkan karena tubuh kita merespon udara di sekitar kita dingin, makanya konka tadi membesar.
Konka itu daging yang ada di hidung ya. Itu membesar karena dia terisi pembuluh darah supaya udara di sekitarnya hangat. Karena hidung kan salah satu fungsinya selain menghangatkan udara, melembabkan udara, resonansi suara. Jadi karena fungsi itulah kalau misalkan udara dingin, hidung kita tersumbat. Sebetulnya itu isinya pembuluh darah semua. Dan salah satu contoh juga pasien pas udara dingin, hidung tersumbat terus muncul mimisan. Orang-orang alergi juga bisa karena itu. Karena pembuluh darahnya melebar, terus ada juga yang pecah. Jadi tipsnya itu tadi, uap air hangat bisa, sering menelan bisa ya, sering menelan bisa makan, minum, atau ngunyah permen karet, menguap, uap air hangat, inhaler, atau obat pilek yang dijual bebas. Nah, kita evaluasi 2 hari, belum membaik, ke dokter. Itu aja. Oke, Bu Risti, seperti itu ya. Jadi ada tips triknya. Apabila memang tak kunjung sembuh, balik lagi harus konsultasi ke dokter. Oke, dokter, ini masih ada pertanyaan lagi mengenai gendang telinga yang pecah. Ini dari saudari Zulki Iqbal. Pertanyaannya, dokter mau tanya, kalau telinga sering keluar cairan, apakah itu indikasi gendang telinga pecah? Apabila ada pengobatannya, bagaimana cara pengobatannya, dok? Untuk keluar cairan dari telinga, tidak selalu gendang telinga pecah. Ada juga karena proses infeksi jamur maupun bakteri di liang telinga luar. Pada saat proses pembengkakan di liang telinga luar, itu terjadi proses pembengkakan, muncul nanah juga, mirip seperti keluar cairan dari telinga. Keluar cairan dari telinga juga. Jamur juga gitu, jamur memproduksi lendir juga. Hanya saja, untuk mengetahui ini lendirnya asalnya dari jamur, bakteri, atau asalnya dari balik gendang telinga, biasanya yang mempunyai pengalamannya adalah dokter THT. Dokter THT biasanya akan memasukkan seperti kayak kapas gitu di dalam telinga, kemudian memastikan ini lendirnya ini asalnya dari mana. Nah, kebetulan karena pengalaman ya. Jadi kemungkinan lendir seperti ini kemungkinan ini gitu. Misalkan seperti itu. Walaupun gambaran gendang telinganya belum tampak. Misalkan gambar gendang telinga belum tampak, tapi cairannya udah jelas, ini kemungkinan asalnya dari balik gendang telinga. Baru kita tata laksananya menggunakan obat-obat yang diberikan untuk telinga bagian tengah atau otitis media akut, seperti antibiotik, obat pilek untuk melebarkan saluran pembuangan, terkadang juga anti alergi, pengencer lendir juga terkadang digunakan. Obat semprot hidung juga bisa digunakan. Namun apabila karena kasus jamur misalkan, kan orang selalu mikir, wah keluar cairan dari telinga, mungkin infeksi, saya beli obat yang dijual bebas di apotek gitu ya, obat tetes telinga. Nah, obat tetes telinga di apotek itu rata-rata adalah obat tetes telinga anti bakteri. Syukur kalau telinganya memang penyebabnya bakteri, masih bisa oke. Tapi tetap kita tidak anjurkan, karena kalau ini telinganya ada jamur di dalam telinga dan kita berikan obat tetes antibiotik, jamurnya malah lebih banyak dan malah lebih parah. Jadi harus bijak menggunakan obat-obat yang apabila akan digunakan sendiri. Karena memang benar-benar keluhannya mirip, hanya bisa didiagnosis setelah dilihat untuk di dalam telinga itu. Seperti itu. Harus pemeriksaan fisik ya, dok ya, berarti? Iya, harus pemeriksaan fisik, benar. Jadi tetap penangannya berbeda antara bakteri sama jamur ini ya. Betul. Gitu ya, dok ya. Jadi jangan asal pakai obat tetes juga ya, dok ya. Iya. Karena sering banget tuh kita kalau ngeliat kalau di kehidupan sehari-hari ya, kalau emang agak ngerasa aneh atau gimana ya pakai obat tetes gitu kan, beli di apotik tanpa ke dokter terlebih dahulu. Ya. Lanjut ya, dok. Ini ada pertanyaan dari akunnya namanya Optik Tokyo, dok. Ya, ini beliau sudah menggunakan ABD nih, dok. Jadi ini adalah mungkin pertanyaan paling banyak, dok. Jadi orang yang digangguan pendengaran pasti akan bertanya seperti ini, dok. Jadi pertanyaannya adalah kalau saya sudah menggunakan alat bantu dengar, jadi kan pendengarannya sudah turun nih, dok. Nah, apakah itu bisa sembuh, dok? Jadi nantinya beliau tidak perlu pakai alat bantu dengar lagi. Apabila sudah menggunakan alat bantu dengar, ada dimungkinkan kan penurunan pendengarannya sudah lama. Berbeda dengan penurunan pendengaran yang sudah masih baru-baru aja. Penurunan pendengaran terutama akibat karena fungsi saraf yang menurun, apabila sudah lama, lebih dari 3 bulan biasanya,
atau bahkan udah lebih dari 6 bulan, itu sulit untuk bisa kembali. Jadi alat bantu dengar yang digunakan